Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hari ini kita akan belajar tentang molaritas larutan. Apa itu molaritas? Sebelum kita mulai dengan belajar molaritas, kita ketahui dulu tentang larutan. Larutan itu dibuat dari suatu zat terlarut yang dilarutkan dalam suatu pelarut sehingga dia bercampur secara homogen atau secara merata. Contoh yang paling gampang adalah larutan gula. Jadi gula sebagai zat terlarut dilarutkan dalam pelarut air sehingga larut secara merata atau mungkin maka dikatakan sebagai larutan gula. Nah, berarti suatu larutan itu terdiri dari zat terlarut atau solut dan zat pelarut atau solvent. Contoh misalnya larutan garam. Larutan garam itu terdiri dari zat terlarutnya adalah garam dan pelarutnya adalah air. Jadi seperti halnya tadi, larutan gula berarti gula dilarutkan dalam air, berarti gula sebagai zat terlarut, sedangkan airnya sebagai pelarut. Nah, lanjut dengan konsentrasi. Masih ingat bahwa dalam laju reaksi kita menggunakan konsentrasi. Jadi yang dimaksud di sini bukan konsentrasi pikiran ya, tapi konsentrasi larutan. Jadi untuk menyatakan banyaknya zat terlarut dalam suatu larutan, maka digunakan kata konsentrasi. Nah, jika zat terlarutnya banyak, maka konsentrasinya besar atau bisa dibilang konsentrasinya pekat. Sedangkan kalau zat terlarutnya sedikit, maka konsentrasinya kecil atau larutannya encer. Nah, konsentrasi larutan bisa dinyatakan dengan persen atau molar. Kalau dalam laju reaksi biasanya kita gunakan molar. Tapi kemarin ketika kalian membuat percobaan, kalian bisa menggunakan juga persen. Contohnya misalnya NaOH 40%. Atau kalau kalian menggunakan cuka di pasaran itu biasanya konsentrasinya 37%. Atau kalau kalian bisa sering lihat alkohol, misalnya hand sanitizer. Hand sanitizer itu kadarnya 70% atau minimal 60%. Nah, itu berarti bisa dibilang konsentrasinya adalah 60%. Oke. Karena dalam laju reaksi itu kita nanti menggunakan molaritas, maka kita bahas molaritas larutan. Nah, molaritas itu menyatakan sebagai jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Maka rumusnya adalah molar sama dengan mol zat terlarut per volume larutan dalam liter atau mol per liter. Kemudian, mol itu rumusnya gram per mr. Maka nanti rumusnya menjadi gram per mr kali 1000 per mililiter. Atau kalau dalam larutan pekat biasanya diketahuinya adalah massa jenis dan persen massanya. Misalnya kalau HCl yang pekat itu 37%, kemudian nanti massa jenisnya berapa gitu. Maka untuk menentukan molaritas larutan tersebut menggunakan rumus yang berikut ini. Oke, kemudian pengenceran larutan. Jadi, seringkali di dalam lab itu yang tersedia adalah larutan pekat atau PA ya. Maka padahal untuk percobaan itu kita biasa menggunakan larutan yang encer. Nah, untuk memperoleh larutan encer, maka kita harus mengencerkan larutan yang pekat tadi. Jadi, pengenceran itu merupakan memperkecil konsentrasi larutan dengan cara menambah sejumlah tertentu pelarut. Jadi kalau misalnya di lab itu biasanya HCl-nya HCl pekat, kemudian H2SO4-nya juga H2SO4 pekat. Maka untuk percobaan, misalnya kita mau bikin H2SO4 1 molar, 2 molar, dan seterusnya, itu berarti kita harus mengencerkan larutan tersebut dengan menambahkan air dalam jumlah tertentu. Nah ini adalah suatu pengenceran, berarti suatu larutan ditambah air, maka yang larutan yang semulanya pekat atau konsentrasinya besar menjadi konsentrasinya kecil. Nah, seperti yang kalian lakukan ketika percobaan menggunakan asam cuka.
dalam beberapa konsentrasi, itu berarti kalian sudah melakukan pengenceran, yaitu dengan menambahkan air. Nah, pada saat pengenceran, volume dan kemolaran larutan itu berubah. Jadi ketika ditambah air, otomatis volume larutannya berubah. Molaritasnya juga berubah. Karena ditambah air berarti kan menjadi lebih kecil. Tetapi jumlah zat terlarutnya tidak berubah. Kenapa? Tadi yang ditambahkan hanya air saja, maka yang berubah adalah volume larutannya. Nah, berarti mol sebelum pengenceran itu akan sama dengan mol setelah pengenceran. Nah, masih ingat rumusnya mol adalah molar kali volume atau mol kali liter. Berarti karena mol sebelum pengenceran itu sama dengan mol setelah pengenceran, maka nanti rumusnya menjadi M1V1, M2V2, di mana M1 itu adalah molaritas larutan sebelum pengenceran, V1 itu juga volume larutan sebelum diencerkan, sedangkan molar M2 itu adalah molaritas setelah diencerkan, V2 itu adalah volume setelah diencerkan. Nah, volume setelah diencerkan itu berarti volume sebelum diencerkan ditambah dengan volume air yang ditambahkan. Itu ya. Yuk kita lanjutkan dengan contoh soalnya. Nah, ini adalah contoh soal yang pertama. Sebanyak 0,2 mol HCl dilarutkan dalam air hingga volumenya 100 ml. Berarti berapa konsentrasi HCl tersebut? Gampang, kita lihat dulu. Jadi di sini diketahui HCl itu 0,2 mol. Kemudian volume larutannya 100 ml. Ingat, kalian harus pakai rumus yang mana? Tadi molaritas itu rumusnya 3. Di sini diketahuinya adalah mol dan volume. Maka kita pakai rumus yang molar sama dengan mol per liter. Nah, karena volumenya adalah 100 ml, kita buat jadi liter, yaitu 0,1 liter. Maka molaritasnya menjadi 0,2 mol per 0,1 liter. Berarti 2 mol per liter atau 2 mol. Oke, contoh selanjutnya adalah suatu larutan dibuat dari 100 ml HCl 0,1 molar, kemudian diencerkan dengan ditambah 400 ml air. Berapa konsentrasi HCl setelah diencerkan? Nah, ketahui bahwa berarti volume mula-mulanya 100 ml. Kemudian molaritas mula-mula HCl adalah 0,1 molar. Dan volume setelah diencerkan berarti 100 ml ditambah dengan 400 ml jadi 500 ml. Yang ditanyakan adalah konsentrasi HCl setelah diencerkan, berarti M2. Maka kita gunakan rumus pengenceran, yaitu V1M1 sama dengan V2M2. Tinggal masukkan angkanya saja sehingga ketemu molaritas HCl setelah diencerkan adalah 0,02 molar. Oke. Ini dulu contoh dari Bu Lilis. Nanti untuk selanjutnya silakan dikerjakan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.